Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haris Wiryayuda, NIM 4520200009, Prodi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penelitian mengenai lahan marginal dan defisiensi unsur hara. Penelitian ini sebagai tugas praktikum mata kuliah Ilmu Tanah Hutan. Penelitian ini menggunakan contoh lahan marginal milik warga sekitar yang didominasi oleh kelapa sawit. Metode penelitian menggunakan pengamatan secara langsung atau observasi. Lokasi penelitian berada di Desa Pangkalan Sakti, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan pada daerah dataran rendah yang didominasi oleh rawa-rawa. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa lahan marginal merupakan lahan dengan potensi dan produktivitas yang rendah. Namun, lahan marginal masih dapat dikembangkan untuk bidang pertanian, perkebunan, tanaman pangan, dan tanaman hutan. Faktor yang mempengaruhi lahan marginal antara lain topografi yang miring, dominasi bahan induk, kandungan unsur hara dan bahan organik yang sedikit, kadar lengas yang rendah, dan pH yang tidak stabil. Lahan marginal dapat diatasi dengan pemberian pupuk dengan persentase yang tepat dan mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium yang menunjang kesuburan tanah. Hambatan yang terjadi dalam pengelolaan lahan marginal antara lain sifat fisik, sifat kimia, fisikokimia, kemudian biologi tanah, kehadiran bahan organik atau non-organik yang bersifat racun, kondisi lahan, dan hidrologi lahan. Lahan marginal tentunya harus tetap dilakukan perawatan dan perbaikan agar menambah manfaat bagi kita semua. Lahan marginal erat kaitannya dengan defisiensi unsur hara atau kekurangan unsur hara. Kondisi ini mengakibatkan tanaman mengalami produktivitas yang rendah. Ciri-cirinya, daun tanaman akan menguning, mengering, rontok, dan mati. Tanaman akan menjadi kerdil, lambat berkembang, dan produktivitasnya yang rendah. Dalam upaya meningkatkan unsur hara, pada tanaman diperlukan pemberian pupuk, baik pupuk organik, pupuk kandang, pupuk hijau, pupuk kompos, dan pupuk hayati yang sifatnya dapat meningkatkan kadar unsur hara. Jika dibandingkan dengan lahan yang subur dan memiliki kandungan unsur hara yang baik, akan tampak jelas perbedaan antara keduanya, baik dari segi tanaman maupun kondisi lahan. Pada lahan yang baik, tanaman akan memiliki daun yang hijau, pertumbuhan yang baik, dan produktivitas yang baik. Pada kondisi lahan, tanah akan berwarna hitam, tekstur yang baik, dan memiliki kelembapan tanah yang baik pula. Tingkat kesuburan tanah dapat berubah-ubah akibat faktor-faktor yang mempengaruhi, misalnya tanah yang pada awalnya subur kemudian berangsur-angsur berkurang kesuburannya. Dapat diakibatkan oleh pengikisan atau erosi tanah, penguapan unsur hara, penggunaan bahan kimia atau pupuk buatan, drainase yang buruk, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan dan mengembalikan kesuburan tanah, baik di area hutan, persawahan, atau perkebunan,
diperlukan penanganan yang khusus dan berkala agar kesuburan tanah tetap terjaga. Ciri-ciri tanah yang subur antara lain: yang pertama, kandungan unsur hara yang tinggi. Kedua, kadar pH yang netral, berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Tekstur lempung, organisme tanah seperti cacing. Kemudian mengandung unsur mineral dan cocok untuk berbagai tanaman. Cara agar tanah tetap terjaga kesuburannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rutin memberikan pupuk. Kandungan unsur hara pada tanah dapat meningkatkan unsur hara apabila dilakukan pemberian pupuk baik kompos maupun pupuk kandang. 2. Memperkaya organisme penyubur tanah. Organisme membantu dekomposer tanah, pengurai polutan, reaksi kimia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menutup tanah dengan mulsa. Tujuannya agar tanah terhindar dari sinar matahari langsung, yang bertujuan agar kelembapan tanah tetap terjaga. Kemudian mencegah pertumbuhan rumput dan menyediakan nutrisi tambahan. Terdapat 3 jenis mulsa, yaitu yang pertama, mulsa organik seperti jerami. Kedua, mulsa anorganik seperti plastik. Yang ketiga, mulsa alami seperti tanaman semanggi atau ubi jalar. Demikian laporan penelitian pada lahan marginal dan defisiensi unsur hara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.